Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita memasuki renungan malam pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga mulia, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang menyertai kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami boleh mengikuti renungan malam ini dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan akan kasih setiamu. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, renungan malam terambil dari kitab Wahyu 16 ayat 8 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia yang dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu, katanya, "Sudah terlaksana." Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau itu hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kitab Wahyu berisi penglihatan-penglihatan yang dikaruniakan Allah kepada Rasul Yohanes ketika ia berada di pembuangan di Pulau Patmos. Pada saat itu Rasul Yohanes dikuasai oleh Roh Tuhan, dan ia mendengar suara seperti suara sangkakala, seperti suara desau air bah yang memerintahkannya untuk menuliskan penglihatan-penglihatan yang disaksikannya itu di dalam sebuah kitab mengenai apa yang terjadi sekarang maupun apa yang akan terjadi sesudah ini. Bagi sebagian umat percaya, kitab Wahyu ini sulit dimengerti dan rumit, karena di dalamnya penuh dengan simbol-simbol dan angka-angka serta peristiwa-peristiwa yang melampaui akal pikiran manusia, sehingga banyak orang percaya melalaikan pembacaan kitab Wahyu. Sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan di dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, Tuhan mengatakan, "Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, untuk kita bisa dapat memahami kitab Wahyu,
Kita perlu memiliki pengetahuan isi seluruh Alkitab, Perjanjian Lama, terutama kelima kitab Musa dan kitab-kitab para nabi. Di antaranya adalah kitab Daniel dan kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Adapun struktur penulisan kitab Wahyu ini tidak berurutan, tidak di dalam satu kronologi. Semua urutan peristiwa-peristiwa dinyatakan dengan penglihatan satu persatu, menyoroti seluruh periode dari berbagai perspektif. Adapun tujuan utama penulisan kitab ini yaitu untuk memberi pengajaran kepada umat percaya apakah yang sesungguhnya terjadi di belakang layar sejarah dunia, agar umat mengenal peperangan besar antara anak domba dengan naga, antara ular dan perempuan yang melambangkan peperangan, antara kuasa jahat dan Kristus Yesus yang mengalahkan kuasa itu untuk membawa gerejanya pada kemenangan akhir. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, yang utama pada kitab ini bukanlah kita untuk menghitung-hitung kapan tepatnya hari kemenangan itu, atau kapankah Yesus datang kembali yang untuk kedua kalinya. Karena tentang hari dan jamnya sudah dinyatakan sendiri oleh Allah Bapa di dalam Matius 24 ayat 36. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, dan anak pun tidak, hanya Bapa seorang yang sendiri yang tahu. Yang pasti kita harus mengimani bahwa Yesus akan datang segera. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus, firman-Nya mengatakan di dalam Wahyu 16 ayat 15, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya." Sebagai orang percaya, kita harus memimpin kehidupan iman kita kepada satu perhatian khusus, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Baiklah kita senantiasa berjaga-jaga agar hari Tuhan itu tidak datang kepada kita seperti pencuri di malam hari, melainkan hendaknya kita siap sedia. Seperti yang dinyatakan dalam perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana yang membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka saat menyongsong kedatangan mempelai. Dan di dalam ayat ini juga dinyatakan, dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Pakaian di sini adalah berbicara tentang kekudusan. Pengkhotbah 9 ayat 8 menyatakan, "Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di kepalamu." Sebagai umat percaya yang hidup di akhir zaman, kita harus senantiasa menjaga kekudusan. Bagaimanakah caranya agar kita bisa mempertahankan kekudusan itu? Yaitu dengan hidup tetap di dalam Dia. 1 Yohanes 3 ayat 6 mengatakan, "Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia." Dan di dalam Roma 13 ayat 14, firman-Nya mengatakan, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, ketujuh cawan murka Allah yang kita baca dalam perikop ini yang ditumpahkan ke atas bumi adalah celaka ketiga. 7 malapetaka terakhir untuk mengakhiri murka Allah sebagai penghukuman Allah yang paling dahsyat atas manusia yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka, dan atas kerajaan antikristus, nabi-nabi palsu beserta antek-anteknya. Setelah 7 cawan ini ditumpahkan ke bumi, murka Allah akan berakhir. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, marilah kita hidup senantiasa dengan bersandar kepada Kristus dan mengenakan Kristus, agar kita dapat memiliki hidup yang menang dan siap sedia menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,
Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Tentang ketujuh malapetaka yang menghampiri, yang ditumpahkan ke atas bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau akan datang segera. Biarlah umat-Mu tidak mengabaikan nubuat-nubuat, melainkan lebih bertekun lagi Tuhan terhadap firman-firman-Mu, supaya hari Tuhan itu tidak datang secara tiba-tiba, karena kami sudah mempersiapkan diri Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjaga hati kami kudus senantiasa Bapa. Melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk melaksanakan semuanya itu. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami ya Bapa, hati yang selalu takut akan Engkau Tuhan, gemetar di hadapan nama-Mu yang kudus Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Yesus akan datang segera. Firman-Mu tidak akan berlalu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, tutup bungkus kami senantiasa dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami boleh menjadi hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat malam jemaat-jemaat yang terkasih dalam Kristus. Tuhan memberkati. Amin.